Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hidayaterum. Saya dari semester 4, NPM saya 41182191199159. Di video ini kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah penjelasan diktif untuk melengkapi tugas UAS akhir saya, yaitu yang diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu dosen pengajar, yaitu Pak Didin. Ada tentang materinya, itu tentang beberapa saja, seperti itu ada 6. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat aja. Yang pertama tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, berdasarkan tingkat gangguan tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu buta total atau total blind dan masih punya sisa penglihatan. Yang pertama total blind, buta total, dan yang kedua masih mempunyai sisa penglihatan, yaitu low vision. Nah, alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Nah, akibat hilang berkurang fungsi indera mata penglihatan ini, tunanetra berusaha memaksimalkan indera lainnya seperti perabaan, penciuman, dan juga pendengaran dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra memiliki kemampuan biasa seperti bermain musik dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Nah, penyebab dari tunanetra itu sendiri yaitu ada 2. Yang pertama prenatal dan postnatal. Nah, untuk prenatal sendiri, faktor penyebab tunanetra pada prenatal itu sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Nah, itu sebelum lahir, masih dalam kandungan. Dan yang kedua ada postnatal. Nah, faktornya penyebab terjadi pada postnatal ini yaitu sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau syaraf pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit Guerin, penyakit mata lain yang menyebabkan tunanetra seperti trachoma dan akibat kecelakaan. Nah, ini pada proses persalinan. Apa sih cara pembelajaran tunanetra? Nah, ini berikut ini beberapa metode pendidikan yang bisa diterapkan bagi anak tunanetra untuk menggunakan fungsi pendengaran dan juga perabaan tanpa menggunakan indera penglihatannya, yaitu metode ceramah, tanya jawab, metode diskusi, metode sorongan, dan metode bandongan, dan yang terakhir ada metode drill. Nah, itu dari metode pembelajaran dari anak-anak tunanetra. Nah, kita langsung masuk ke kedua, tunarungu. Apa itu tunarungu? Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Dan ini jadi masalah pendengaran itu adalah tunarungu. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, penyebab tunarungu ini ada 3, yaitu pertama pada saat sebelum kelahiran, penyebabnya adalah adanya faktor keturunan atau gen yang diturunkan oleh orang tua ke anaknya. Itu yang pertama, pada saat kelahiran. Dan yang kedua, penyebabnya adalah kondisi prematur. Prematuritas adalah kondisi yang rawan karena penyakit dari organ pada janin belum berkembang dengan sempurna, termasuk pada organ pendengaran. Dan yang ketiga ada penyebabnya yaitu penyakit meningitis, yaitu yang merupakan penyakit radang pada selaput otak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang telinga bagian dalam. Nah, apa sih cara pembelajarannya? Nah, cara pembelajaran itu sendiri dari tunarungu yaitu secara umum ada 2 pendekatan dalam memberikan pembelajaran pada anak tunarungu, yakni pendekatan komunikasi dan pendekatan pembelajaran bahasa. Pembelajaran dengan pendekatan komunikasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara verbal, non-verbal, dan gabungan dari verbal dan non-verbal itu sendiri. Nah, itu aja sih. Nah, kita masuk yang ketiga nih. Yang ketiga adalah tunawicara. Tunawicara itu kita ketahui bahwasannya tunawicara merupakan salah satu kelainan baik dalam pengucapan artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungannya nih. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama faktor genetis atau keturunan. Yang kedua selanjutnya adalah kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungannya, sehingga hal ini menyebabkan anoreksia bergantung pada sistem darah yang dikarenakan kekurangan oksigen. Nah, yang ketiga ada bayi prematur. Dan yang keempat juga adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir. Nah, dari ketiga itu hampir semua itu karena faktor keturunan lebih umumnya ya. Dan bagaimana cara pembelajaran anak tunawicara? Ada 3 nih, yaitu belajar bahasa melalui pembaca ujaran atau speech reading.
dan juga belajar bahasa melalui pendengaran, dan juga belajar bahasa secara manual. Nah, itu dia tunawicara. Dan kita masuk ke 4 nih, ada tunagrahita. Tunagrahita apa sih? Nah, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada anak-anak pada umumnya. Nah, penyebab dari tunagrahita itu sendiri yaitu menurut merujuk pada DSM-5, faktor penyebab tunagrahita adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Nah, lagi-lagi genetik nih, genetik itu keturunan. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Lagi-lagi melalui keturunan nih guys, atau gen. Seperti itu. Nah, apa sih cara pembelajarannya? Cara pembelajarannya itu yang pertama ada metode argumentasi, metode bermain, metode kawasan sebaya, metode ceramah, metode tanya jawab. Nah, itulah beberapa. Nah, untuk metode argumentasi yaitu suatu metode pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau cara khusus. Sementara metode bermain bertujuan untuk meningkatkan perkembangan inteligensi fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Nah, untuk metode kawan sebaya yaitu metode yang dialamikan ini biasanya dipakai peserta didik lain sebagai fasilitator. Nah, untuk metode ceramah itu sendiri adalah penerangan atau penurunan secara lisan oleh guru terhadap kelas, kayak gitu. Nah, kalau untuk metode tanya jawab, metode yang lebih banyak digunakan interaksi tanya jawab antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, yang kelima kita langsung saja yang kelima yaitu tunadaksa atau gangguan gerakan lainan anggota tubuh. Yaitu tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang sendi, otot. Nah, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Seperti itu nih. Nah, penyebabnya apa nih? Hasil dari beberapa diskusi menyimpulkan bahwa individu mengalami tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat sarafnya. Lagi-lagi keturunan nih. Nah, cara pembelajarannya yaitu untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah, dan diskusi berkelompok, dan praktek. Nah, itu dia. Nah, saya jelaskan untuk cara pembelajarannya mungkin hampir sama dengan tuna sebelumnya, yaitu tuna wicara atau tuna rungu dengan cara metode ceramah dan juga berkelompok serta praktek kalau tunagrahita. Nah, kita masukkan terakhir nih, ada tuna laras. Apa sih tuna laras? Tuna laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Penyebabnya itu ada beberapa faktor, yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Nah, faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik, atau trauma atau disfungsi pada otak. Nah, cara pembelajaran gimana nih guys? Nah, metode pengajaran penggunaan teacher centered learning atau TCL dikarenakan butuh kontrol dari pengajar agar tidak terjadi kecelakaan akibat keterbatasan atau kekurangan pengendalian emosi. Nah, itu mungkin saja yang mungkin saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan dan juga dosen pengajar, yaitu Pak Dindin yang terhormat, dari ke-6 tuna, yaitu tuna yang pertama tuna netra, tuna runggu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih untuk Pak Dindin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.